kalau aku disebut halal haram ya terserah. Babi juga disebut haram, masih banyak orang yang makan. Artinya kan kalau dia yakin babi nggak haram ya silahkan. Kalau dia yakin haram ya jangan. Kan nggak gitu, nggak masalah. Begitu juga kalau wayang dibilang haram, ya nggak masalah. Aku sebagai dalang. Tapi kalau yang masih mau nonton wayang karena yakin nggak haram ya monggo. Bir aja juga masih ada. Nah, cuman kalau yang menyangkut halal haramnya itu menyangkut sudah ada di konstitusi baru karena kita bernegara. Misalkan menyanyi Indonesia Raya haram, itu baru aku tak. Kalau wayang haram ya monggo, mau dibilang 1000 kali haram penonton wayangku masih ada juga yang yakin. Enggak. Dan perdebatan itu kan mungkin ada salah tafsir, Bib. Misalnya begini, Pak Teki kalau pacaran itu ngomong matahari itu ngomong ilmiahnya atau ngomong imajinasinya? Aku nanya. Iya, bukan itu, Dek. Itu ada reaksi fisi dan reaksi fusi kimia. Bubar pacarannya. Tidak persuasi. Karena manusia perlu imajinasi, makanya orang Jawa dulu ngomong gerhana bulan itu bulan dimakan Bathara Kala. Kalau IQ-nya rendah, wah itu nggak mungkin itu. Ya sorry, bukan haram, pokoknya apa? Loh. Bathara Kala ini pernama aja sang waktu. Artinya kalau matahari ditutupin bumi secara waktu, terus ini bulan, ya pasti gerhana bulan. Haramnya di mana? Kliniknya Andromeda. Bathara Kala ini sang waktu. Ini Bathari Durga ini sang ruang. Bathari Durga, waktu dan ruang ini di dalam konsep wayang incest. Ruang ini, Bathari Durga ini ibunya Bathara Kala. Tapi mereka juga menikah. Aku bertanya kepada ahli-ahli astronomi dalam bahasa ilmiah, ruang dan waktu itu memang incest. Di mana ada ruang di situ ada waktu. Nah, terus muncul lakon-lakon wayang. Biasanya, nah sekarang ngomong perbenturan. Sekarang soal wayang ini, ada sang pembentur agung, Mas Novel. Jangan bilang ini klinik dulu ya, gitu loh. Sang pembentur agung ya Mbah ya? Sang pembentur agung ini saking agungnya, kita seolah-olah cuma melihat Mas Gun tadi katakanlah berbenturan sama Mas Novel. Saya nggak merasa berbenturan karena cuma nonton. Padahal aku sedang dibentur-benturkan juga. Nah itu loh sekarang yang terjadi. Siapa sang pembentur agung ini? Nah itu siapa? Banyak orang yang bilang Pak Luhut, ya enggak lah. Masa Andi masa sang pembentur agung ngawur, belum tentu. Dan aku nggak yakin juga. Kan dalang ya. Nah dalang itu karena ini lagi dibentur-benturkan. Dulu tuh halal haram nggak masalah kan. Wayang diharamkan juga sering sejak zaman Sunan Giri. Nggak soal. Cuman kalau Indonesia Raya diharamkan, mungkin aku agak, karena itu konstitusi. Bahasa Indonesia masuk konstitusi. Misalkan bahasa Indonesia haram, baru aku. Kalau wayang nggak apa-apa sing nonton aku seakeh. Nah, aku ceritakan. Ini yang paling berat itu kalau sudah, Mas Gun tadi, aku nanya, setan dalam bayangan Mas Gun tadi bentuknya kayak apa? Boleh gunakan mic-nya Mas? Coba. Susah saya membayangkan. Yuk dalam bentuknya. Kan pakai taring. Iya. Itu padahal bikinan kreativitas komikus-komikus di barat. Kata siapa setan seperti itu? Setan gak ada bentuknya, justru setan. Ini raja setan keduanya. Kalau sudah masuk ke tubuh ulama, atau masuk ke tubuh budayawan, masuk ke tubuh penyiar, itu setan yang berbahaya. Gak semua ulama yang kerasukan setan. Nah, kalau ini sudah masuk Mas, masuk ke satria, ini yang terjadi sekarang. Satrianya Bima Set. Udah kelihatannya satria, kelihatannya presiden, kelihatannya menteri. Padahal mungkin setan. Gitu loh. Nah, kliniknya di mana kliniknya wayang? Semua terus Mas, dalam lakon wayang itu semua bingung ngadepin setan yang berwujud manusia ini. Entah ini guru, entah ini ilmuwan, entah ini tukang orang mes. Entah ini agamawan apapun. Kalah semua. Semua satria. Karena sakti. Bathara kalah sama Bathara. Yang bisa tahu kalau itu setan hanya ini. Namanya Wisanggeni. Kenapa Wisanggeni bisa tahu? Karena dia urakan. Jan Cukers.
Dia tanpa madhab hidupnya. Tanpa dogma, tanpa dasar-dasar dogma, sehingga hidupnya mendalam. Gimana kita mau ngomong hidupnya dalam kalau hidupnya pakai dasar? Cedek. Nggak ada, itu kan dogma komunis. Dia nggak, dasarnya hati nurani. Jadi dia tahu, loh, menteri itu, atau jangan menteri lah, kayak enak lah. Pedagang minyak goreng itu, ya, sudah ternyata dia bukan manusia. Sebenarnya ini yang tahu. Karena dia tanpa sungkem sama siapapun. Balik lagi, dia nggak sungkem sama manusia. Dia dewa aja nggak mau sungkem, dia hanya mau sungkem pada Tuhan. Haramnya wayang di mana? Kalau tweet ini Mbak Tejo, tumben sampean beli wayang, kakek-kakek perajin wayang buat pajangan. Bukan kayak untuk ngegebukin orang. Kakek mengembalikan duit calon pembelinya, saya nggak jadi jual. Berarti kakek ini kadrun. Terserah situ. Pokoknya ini maksudnya apa Mbak Tejo tweetnya ini? Aku ini dikerubungi di Twitter, aku nggak ngomong temennya Eko Kuntadi loh ya. Hanya karena aku nggak ikut menghujat bahasa lama. Karena aku nggak menghujat bahasa lama, aku dianggap kadrun. Aku hidupku udah di atas kadrun dan cebong. Aku ini sastra jendra. Semua kebenaran ada di wayangnya Sujiwo Tejo. Semar ini tidak cuma memihak Pandawa. Lihat wayangan-wayanganku. Semar memihak siapapun karena Semar memihak kebenaran. Kurawa punya kebenaran, Pandawa punya kebenaran. Dan hidup yang paling asik, drama-drama agung Yunani, Shakespeare, bukan kebenaran melawan kesalahan. Hidup itu kebenaran melawan kebenaran. Gimana aku bisa mendukung? Aku disebut kadrun. Hanya karena nggak mendukung, nggak menghujat Ustadz. Aku kenal aja, enggak. Setuju juga enggak sama pendapatnya. Cuman kalau dia bilang haram, misalnya bilang haram, walaupun enggak, monggo. Enggak apa-apa. Babi kodok dibilang haram juga banyak suwike. Banyak yang yakin bahwa kodok enggak. Cuman kalau konstitusi, jangan. Bahasa, bendera, itu ada di konstitusi. Kalau itu dibilang haram, loh, bumi gonjang ganjeng, langit gelap, baru. Pernah juga, beliau juga nih. Yang... Aku nggak mau ngomong, nah ini. Aku nggak mau ngomong. Cuman, aku ketemu Beb Lutfi aja. Beb, apa yang salah dengan lagu Indonesia Raya? Habib Lutfi bilang, agak keliru sedikit karena itu disebut lagu. Itu bukan lagu, itu ikrar. Wow, Beb Lutfi, itu bukan lagu Indonesia Raya, itu ikrar. Nah, balik lagi. Setelah dia tahu bahwa ini ternyata bukan pejabat atau bukan ustadz atau bukan tapi setan. Dia nggak bisa membantu, dia nggak bisa ngusir. Yang ngusir siapa? Semar. Senjata pamungkarnya Semar adalah kentut. Yaitu hal yang tabu. Berani nggak kita begitu dikentutin gini, set. Keluarlah, weh Kakang Semar, aku coba keluar ya. Kentutnya Semar. Berani nggak kita melakukan hal-hal yang tidak biasa menghadapi ini? Berani nggak kita tidak usah lapor-lapor polisi, tapi tabayun? Itu yang belum terjadi. Gitu. Tapi kalau dalam pentas wayang ada maki-makian, ada Loh, gambar biasa, perang. aku belain Warseno sekarang. Dia juniorku, gitu loh. Dia adiknya Mas Mantep. Namanya Baladewa itu memang begitu. Baladewa itu kalau ngamuk beda sama wayang-wayang lain, aku nggak ada di sini. Kayak kesannya maki-maki gitu biasa itu Mbak? Loh, Baladewa itu kalau ngamuk, tangannya nempeleng, kakinya dugang, ininya maki-maki. Malah masih banyak yang disensor tadi. Mau Mas Mantep Sudarsono yang dalang, mau siapapun, Baladewa yang gitu. Makanya di Baratayuda dia disembunyikan, nggak boleh ikut. Orangnya agak... Kosar. Tapi dia pembela kebenaran. Nah, ramah, terdidik dan berakal loh. Cuman yang lain-lainnya saya nggak ngerti. Dari segi pokoknya Sujiwo Tejo itu yang membela Warseno, membela Miftah, Gus Miftah, ya lumayan lah ada wayangan supaya sinden-sinden ada yang bayar juga kan gitu kan lumayan. Ini pandemi loh sekarang. Tapi saya juga belain bahasa lama karena sedikit dia. Cuman diskusiku sekarang siapa yang menyebarkan itu? Kalau itu orang luar, nah itu problemnya di situ. Kalau pertemuan internal kan,
Ya aku bilang misalnya ya nonton film Korea itu haram. Misalnya. Kenapa? Karena menyebabkan ibu-ibu semua curiga pada suami. Gitu. Gitu. Misalkan gitu. Kan nggak apa-apa, ini internal. Begitu Sujiwo Tejo bilang nonton drakor haram. Nah itu yang menyebarkan siapa itu? Nah. Di YouTube-nya beliau. Ada nama akunnya. Ada nama akunnya meskipun itu video lawas di KHB-nya, tapi diviralkan kembali, Mbah Tejo. Ya oke lah, tapi kalaupun dibilang dimusnahkan juga, konteksnya kan yang tobat nasuha. Betul. Yang memusnahkan. Jadi individu. Kalau yang nggak tobat nasuha ya nggak apa-apa dong. Pilihan. Gimana sih? Udahlah kita tuh banyak kerjaan. Kita lagi di antri untuk minyak goreng. Kita lagi diantri untuk bawa semuanya nanti akan ditanya BPJS-nya. Gitu loh. Jangan-jangan nanti kita mau nyanyi aja, mau senandung di kamar mandi. No. Pak sudah bayar BPJS belum? Kalau nggak boleh nyanyi di kamar mandi. Bahaya juga kan. Gitu udahlah banyak kerjaan masih kita. Gitu loh. Jadi harusnya tidak perlu dilaporkan ke polisi, dianggap ujaran kebencian bermuatan sara, harusnya itu dicabut semua, Mbah Tejo. Menurut Anda seperti apa? Karena nanti kalau ngebales Mas Eko, nggak selesai nih. Nanti yang sana ngebales lagi lapor polisi. Nanti udahlah banyak kerjaan yang lain gitu loh. Gimana minyak goreng gitu. Bener nggak sih Mas Eko?